Hai, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa di video pembelajaran ini. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi keuangan 2 yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andus Dimyadi, AWAK MSI. Di video ini saya akan presentasikan mengenai arus kas metode tidak langsung. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yani Pratiwi dengan NIM 7203220030. Saya mahasiswi Universitas Negeri Medan, Prodi Akuntansi, Stambuk tahun 2020. Presentasi kali ini kita ada 4 topik. Yang pertama, pengertian laporan arus kas metode tidak langsung. Yang kedua, akun-akun laporan arus kas metode tidak langsung. Yang ketiga, langkah-langkah menyusun laporan arus kas metode tidak langsung. Dan yang keempat, contoh pengerjaan laporan arus kas metode tidak langsung. Yang pertama, pengertian laporan arus kas metode tidak langsung. Pengertian laporan arus kas bisa diartikan sebagai laporan keuangan yang melaporkan penerimaan kas, perubahan kas bersih, dan pembayaran kas yang berasal dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan operasi, investasi, dan kegiatan pendanaan dalam kurun waktu 1 periode. Terdapat 2 metode dalam menyajikan laporan keuangan tersebut, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode tidak langsung atau indirect method adalah metode yang digunakan dalam menyusun laporan arus kas entitas yang melibatkan rekonsiliasi laba bersih menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Baris pertama laporan arus kas dimulai dengan laba bersih yang ada di laporan laba rugi. Kemudian menyesuaikannya dengan item yang tidak mempengaruhi arus kas termasuk depresiasi, amortisasi, penyusutan, keuntungan, kerugian, dan perubahan dalam aset lancar dan atau liabilitas lancar. Yang kedua, akun-akun laporan arus kas metode tidak langsung. Akun-akun laporan arus kas metode tidak langsung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beban depresiasi dan amortisasi. Beban depresiasi dan amortisasi ini pada dasarnya tidak mempengaruhi arus kas, namun akan diinput dalam perhitungan laba rugi. Sehingga kita harus menambah suatu beban depresiasi dan amortisasi ini ke dalam angka laba rugi guna mencari arus kas. Yang kedua adalah untung atau rugi atas pelepasan aset tetap. Salah satu bentuk pelepasan aset tetap adalah dengan cara penjualan. Untuk transaksi yang berhubungan dengan aset tetap di dalam laporan arus kas akan diinput pada bagian arus kas dari aktivitas investasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa laba rugi atas pelepasan aset tetap akan mempengaruhi nilai laba rugi pada laporan laba rugi, sehingga nilai keuntungan kerugian di dalamnya harus dikeluarkan dari bagian aktivitas operasi. Yang ketiga adalah piutang usaha. Pada akun ini harus memperhatikan adanya perubahan yang terjadi. Apakah ada peningkatan atau penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akun normal dari piutang usaha ini berada di sebelah debit. Itu artinya jika ada penambahan piutang, maka piutang akan didebit dan akan ada pengurangan pada akun kredit. Yang keempat ada beban dibayar di muka. Meskipun nama akun ini adalah beban, namun akun ini diartikan sebagai piutang. Fitur akun ini adalah asuransi yang dibayar di muka dan sewa yang dibayar di muka. Dengan sifat yang sama seperti piutang, maka akun normal dari akun tersebut adalah debit. Saat beban dibayar di muka ini berkurang, maka akan dikredit dengan nilai yang sesuai dengan jumlahnya. Yang kelima ada persediaan. Pada dasarnya akun persediaan masih sama seperti akun aset lainnya, yaitu memiliki saldo normal yang berada di sebelah debit. Yang keenam ada utang usaha. Saldo normal dari utang usaha ini berada di sebelah kredit dalam persamaan dasar akuntansi, sehingga peningkatan utang usaha sebanyak akan menambah laba bersih yang ada dalam laporan kas. Yang kedua adalah utang pajak penghasilan. Bentuk perlakuan untuk setiap perubahan utang pajak penghasilan ini serupa dengan utang usaha. Adanya utang pajak terjadi karena beban pajak penghasilan yang belum terbayar. Pembayaran utang pajak ini akan mempengaruhi perubahan nilai utang pajak dalam buku laporan keuangan. Yang ketiga adalah langkah-langkah menyusun laporan arus kas metode tidak langsung. Ada 4 langkah, yaitu yang pertama menyiapkan data laporan laba rugi usaha. Langkah awal yang harus disiapkan dalam membuat laporan arus kas pastinya adalah data. Data yang harus dipersiapkan adalah laporan laba rugi selama periode berjalan, untuk melihat berapa banyak laba atau keuntungan. Yang kedua menyiapkan laporan raca periode berjalan. Langkah kedua dalam membuat laporan arus kas adalah dengan menyiapkan data laporan raca ketika periode berjalan dan selama 1 tahun sebelumnya. Yang ketiga membandingkan kedua laporan raca. Pada langkah ini kita harus membuat perbandingan nominal dari setiap akun yang sudah tertera pada kedua laporan raca. Lalu harus disisipkan pada kolom net change yang berada di bagian paling kanan dan menampilkan informasi selisih atau hasil perbandingan tahun periode berjalan dan 1 periode sebelumnya.
Yang keempat ada menyusun laporan arus kas. Setelah mendapat laporan laba rugi serta perbandingan laporan neraca, maka saat ini sudah bisa membuat dan menyusun laporan arus kas berdasarkan beberapa elemen di atas. Berikut kita masuk ke contoh pengerjaan laporan arus kas metode tidak langsung. Untuk lebih jelasnya, langsung saja lihat contoh pengerjaan laporan arus kas metode tidak langsung dari perusahaan manufaktur PT Triple X di tahun 2015. Ada beberapa langkah yang harus diikuti. Berikut ulasannya. Yang pertama itu menyajikan data laporan laba rugi tahun 2015. Nah, ini telah dilampirkan laporan laba rugi PT Triple X pada 31 Desember 2015. Dari laporan laba rugi bisa kita lihat ada penjualan yaitu dengan nilai 117.050.000. Harga pokok penjualan yaitu 252.278.080 rupiah. Dan laba kotor senilai negatif 135.228.080 rupiah. Ya, ada juga beban usaha yaitu beban pemasaran dan penjualan dengan nilai 0 dan beban administrasi dan umum dengan nilai 108.099.445 rupiah. Ada juga laba usaha yaitu dengan jumlah negatif 244.227.525 rupiah. Berikutnya ada biaya dan pendapatan lain-lain yaitu sebesar 245.810 rupiah. Maka didapat laba bersih sebelum pajak yaitu sebesar negatif 244.473.335 rupiah. Nah, jika diperhatikan di laporan laba rugi sebelum pajak, diketahui bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar 244.473.335 rupiah. Berikutnya ada kumpulkan laporan neraca tahun 2014 dan juga tahun 2015. Ini adalah laporan neraca tahun 2014. Pada laporan ini bisa kita lihat pada lampiran yang ada di PowerPoint. Pada jumlah aktiva dan jumlah pasifa, nilai balance-nya yaitu sebesar 146.537.664 rupiah. Selanjutnya kita lampirkan laporan neraca tahun 2015 berikut. Laporan neraca PT Triple X dengan jumlah aktiva dan pasifa dengan nilai balance 77.683.275.957 rupiah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat laporan neraca yang terlampir pada PPT. Berikutnya, bandingkan laporan neraca periode berjalan dengan neraca periode sebelumnya. Nah, membandingkan laporan neraca di periode sebelumnya dengan laporan neraca periode berjalan. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan data kegiatan keuangan perusahaan pada periode tahun berjalan. Dalam kasus ini kita membandingkan laporan neraca 2014 dan 2015. Setelah membandingkan dari laporan kedua neraca sebelumnya, maka didapat data laporan seperti ini. Nah, berikut lampirannya. Laporan perbandingan neraca periode tahun 2014 dan tahun 2015. Ada keterangan nilai akun-akun pada tahun 2014 dan nilai akun pada tahun 2015 dan kolom net change. Nah, perhatikan kolom net change. Angka-angka yang ada pada kolom net change didapat dari selisih antara data neraca 2015 dengan neraca 2014. Nah, kita bisa ambil tarik contoh yaitu kas. Pada Desember tahun 2015, kas senilai Rp6.757.261 dan pada tahun 2014 kas sebesar Rp2.398.849.841. Nah, untuk selisih tahun 2015-2014 kas, maka didapatlah hasil net change yaitu sebesar negatif Rp2.352.092.580. Begitu juga dengan nilai bank, piutang usaha, piutang lain-lain, dan akun lainnya, yaitu pada nilai net change didapat dari hasil selisih nilai pada tahun 2015 dengan tahun 2014.
Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan pada PowerPoint PPT. Berikutnya, yang perlu kita perhatikan adalah pada laporan ini, yaitu pada kelompok aktiva dan kelompok pasiva. Nah, pada kelompok aktiva, jika angka yang ada pada kolom net change memperlihatkan hasil positif, maka terjadi pengeluaran arus kas. Contohnya yaitu ada di bank. Nilai net change-nya adalah sebesar 159.341.548 rupiah. Itu artinya terjadi pengeluaran arus kas sebesar 159.031.548 rupiah. Kemudian, apabila angka yang ada di kolom net change tandanya negatif, berarti ada penerimaan atau pemasukan kas ke perusahaan. Contohnya itu ada di kita ambil contoh yaitu di piutang usaha dengan nilai net change-nya sebesar negatif 33.556.709.002 rupiah. Berarti ada penerimaan atau pemasukan kas ke perusahaan dari piutang usaha sebesar 33.556.709.002 rupiah. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat lampiran laporan pada PowerPoint. Nah, berikutnya ada penyusunan laporan arus kas. Seperti disinggung sebelumnya, dalam menyusun laporan arus kas terdapat 3 elemen, yaitu terdapat 3 elemen aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Maka dari itu kita akan menyusun ke dalam tiap-tiap elemen tersebut dan masih memakai data laporan laba rugi dan neraca. Yang pertama itu ada arus kas aktivitas operasi. Berdasarkan hasil dari data laporan laba rugi tahun 2015, perusahaan mengalami kerugian mencapai 244.473.335 rupiah. Kemudian laba rugi dikurangi dengan depresiasi atau amortisasi. Dalam contoh kasus di atas berarti nilai kas dari aktivitas operasinya sebesar negatif 32.886.142.667 rupiah. Berikutnya ada arus kas aktivitas investasi. Arus kas investasi ini didapat dari kolom net change pada hasil perbandingan neraca periode sebelumnya dengan neraca periode berjalan. Nah, kebetulan pada tabel di atas hanya terdapat satu akun, yaitu aktiva tetap berupa kendaraan saja. Tetapi apabila jumlah itemnya banyak, totalkan semua angkanya. Dari kasus di atas, maka diperoleh aktivitas investasi sebesar 16.843.930 rupiah. Yang ketiga, ada arus kas aktivitas pembiayaan. Sementara arus kas aktivitas pembiayaan ini datanya didapat dari memindahkan angka yang ada di kolom net change pada tabel hasil perbandingan neraca 2014 dan 2015 dari bagian kelompok kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya jumlahkan semua sehingga didapat hasil arus kas dari aktivitas pembiayaan. Pada contoh kasus di atas didapat jumlah arus kas aktivitas pembiayaan sebesar 30.709.925.565 rupiah. Selanjutnya ada total aktivitas kas. Kemudian total dari aktivitas kas didapat dari aktivitas operasi ditambah aktivitas investasi ditambah aktivitas pembiayaan. Maka dari tabel kasus di atas diperoleh total aktivitas sebesar negatif 2.193.061.032 rupiah. Berikutnya ada saldo awal kas. Untuk saldo awal kas ini diperoleh dari mengambil data neraca pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2014. Maka diperoleh hasil saldo awal kas sebesar 2.510.230.120 rupiah. Berikutnya ada saldo kas seharusnya. Saldo kas seharusnya ini didapat dari menjumlahkan total aktivitas kas dengan saldo awal kas pada neraca periode 2014. Dari contoh tersebut diperoleh perhitungan negatif 2.193.061.032 rupiah ditambah 2.510.230.120 rupiah, sehingga diperoleh hasilnya sebesar 317.169.097 rupiah. Saldo akhir kenyataan. Saldo akhir kenyataan diperoleh laporan neraca tahun 2015, yaitu
sebesar Rp317.169.097. Nah, selanjutnya dalam memeriksa apakah laporan arus kas sudah selesai atau belum. Apabila perhitungan antara saldo awal kas seharusnya dikurangi dengan saldo akhir kas adalah 0, maka laporan arus kas sudah rampung. Hasilnya akan tampak seperti ini. Nah, ini adalah laporan arus kas tahun 2015 dengan elemen-elemennya, yaitu arus kas dari kegiatan operasi sebesar negatif Rp34.846.142.667. Arus kas dari kegiatan investasi sebesar negatif Rp16.843.950. Arus kas dari kegiatan pendanaan yaitu sebesar Rp30.709.925.565. Total aktivitas kas yaitu sebesar negatif Rp2.153.061.032. Nah, saldo awas kas sebesar Rp2.510.230.120. Saldo kas yang seharusnya sebesar Rp317.169.097. Untuk saldo akhir kenyataan nilainya sebesar sama, yaitu Rp317.169.097. Nah, selisih dari total seluruh penjumlahan yaitu 0. Maka artinya laporan arus kas sudah rampung dan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu setelah selesai disusun ke dalam laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, berikut bentuk resminya akan tampak format seperti ini. Ini telah dilampirkan format bentuk laporan arus kas metode tidak langsung. Berikut ada bagiannya, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, yaitu ada laba atau rugi sebesar negatif Rp244.473.335. Penyusunan aktiva atau amortisasi yaitu sebesar Rp256.753.723. Nah, dijumlahkan yaitu hasilnya dapat kas sebelum perubahan modal kerja sebesar Rp12.280.389. Nah, akun-akun berikutnya yaitu ada piutang usaha dengan nilai sebesar Rp33.556.709.002. Ada piutang lain-lain dengan nilai sebesar Rp92.890.000. Ada persediaan sebesar Rp39.278.907.203. Pajak dibayar di muka yaitu sebesar negatif Rp39.615.363. Hutang usaha sebesar Rp15.568.864.605. Ada hutang biaya sebesar Rp84.325.125. Ada hutang uang muka penjualan sebesar negatif Rp113.992.308.623. Ada hutang pajak sebesar Rp398.443.471. Ada hutang lain-lain sebesar Rp2.233.435.763. Dan hutang pihak ketiga yaitu negatif Rp43.187.337. Kas dari aktivitas operasi ditotalkan sebesar negatif Rp32.842.142.667. Nah, itu adalah isi atau format dari laporan arus kas metode tidak langsung PT Triple X pada tahun 2015. Nah, sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tahu bahwa PowerPoint ini dan cara penyampaian saya masih banyak kekurangan. Untuk itu saya akan meminta kritik dan saran yang membangun dari teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng ada di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.